kawasan apa ini? Dusun Batu Putih ya. Kalau pantainya di sini ya sudah banyak nama sih, jadi bikin bingung. Nah, ini Riko sedang nangkap ikan apa ya? Baronang. Kalau orang sini sih Juwe opo? Baru atau juga bendungan Tibu Kuning ya. Di lokasi bendungannya di atas sana turun begini. Jadi areal dari pengairan. Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang per 4 Maret. Hari apa ini? Selasa atau Rabu ya. Jadi kita akan melakukan trip lagi menuju ke lokasi bangku-bangku dengan tujuan mancing sekaligus silaturahmi. Lokasinya agak jauh, perjalanan paling cepat 1,5 jam lah kurang lebih. Di ujung barat daya dari Pulau Lombok. Yuk, perjalanan dimulai. Ini tiba di Dusun Tawun. Kita mampir ke masjidnya dulu, sholat. Ini ya, Baitur Rahman, Dusun Tawun, Desa Sekotong Barat. Ya. Oke, lihat pinggir laut nih, mantap kan? Si air lagi pasang. Nah, kalau ini jetinya dari Hotel Kokotinus, Sekotong Barat ya. Masih lumayan jauh. Di pertigaan Sekotong, kanan ke Desa Batu Putih. Ya, kondisi air lagi pasang nih. Kita sekarang masuk di kawasan apa ini? Dusun Batu Putih ya. Kalau pantainya di sini ya sudah banyak nama sih, jadi bikin bingung. Ini kurang lebih masih di apa namanya ini ya? Menjelang Kores. Sekarang tiba di Desa Ujung ya, Dusun Selegong namanya. Jadi jalannya masih jalan tanah gini plus makadam, sudah cukup banyak rusak ya.
Nah, kita akan menuju ke Dusun Pemalikan di wilayah yang di paling ujung sana. Dekat dengan bangku-bangku kawasan dari nelayan-nelayan tongkol berkumpul. Oke, jam 2 lebih 20 menit. Ini kita tiba di Simpang ya. Ya, monitoring 2024 TWA Taman Wisata Alam Bangku-Bangku sebelah kanan sana. Itu yang tempat nanti banyak kita nemukan ini komunitas nelayan tongkol. Selanjutnya kalau kita lurus ke sini sekitar 1,5 Desert Point. Ini yang namanya Pemalikan ya. Nah, kita akan naik ke sana. Ini yang kita sering bilang juluki dengan tanjakan jahanam ini. Karena kalau pasca hujan tergerus banyak rusak. Geronjal kita. Pocok pro dulu. Yuk. Naik ke puncak bukit. Jalannya pelit. Oke, sudah turunan ya. Ini kalau di kejauhan sana bukit-bukit sana background ini hampir semua sudah ditanamin jagung. Jadi kurang lebih sama lah dengan kebijakan buka lahat, babat hutan, nanamin jagung. Dengan julukan bumi sejuta jagung, baik Lombok maupun Sumbawa. Oke, ini ya. Nah, kita tiba di dusun ini apa sini? Pemalikan. Kondisi sok motor sudah nggak enak, nah, apalagi dipakai jalan begini. Oh, nyiksa. Oke, ini ya Bungalow Desert Point. Akhir dari perjalanan kita. Oh, bungalow-bungalownya itu. Oh, ada tamu bule masuk. Oke, tiba kita. Air lagi kondisi pasang. Di sini kita. Oke, Dusun Pemalikan atau tempat sini dikenal dengan apa ya? Karena untuk lokasi wisata surfing dijuluki dengan Growing. Ada juga nama lainnya Desert Point atau Point Gurun ya. Tapi yang lebih banyak sih ini julukannya grower gitu ya. Pertumbuhan dari ini bentuk gulungan-gulungan ombaknya yang membentuk nanti untuk surfing itu ya. Tapi kebetulan ini tamunya lagi sepi. Nah, sementara kalau lihat depan ini bentangan dari Selat Lombok. Jadi di depan sana itu sudah Bali. Nah, ini ada ferry sedikit kecil di tengah ini. Ini penyeberangan dari Lembar menuju ke Padangbai, Bali. Gitu ya. Kita tunggu momen surut baru mancing. Ya teman-teman, ini sudah jam 6.37. Jadi sudah mendekati waktu berbuka. Nah, tadi ini sudah mulai momen surut jauh ya. Kita sudah coba berkali-kali, terutama dengan sistem metode mancing ini ya. Apa namanya, Carolina plus UL ultralight. Cuman ikannya kayaknya nggak nyamber. Jadi kemungkinan memang ada beda suhu lagi ya. Airnya memang suhunya mungkin lebih turun, lebih dingin. Jadi ikan-ikannya susah makan. Seperti halnya kita ya. Dalam perjalanan menempuh perjalanan ke sini sekitar hampir 1,5 jam dalam kondisi puasa, nafsu makan ditekan. Nah, baru satu menjelang sore ini baru kita bersiap-siap untuk berbuka. Are you going to eat us? You wanna join with us? Nah, ini menunya sayur olah, cuman sambelnya nggak ada. Lalu berikutnya ini ikan-ikan kering, ini hasil pancingan di bendungan apa kok? Ibu Kuning.
Tibu Kuning ya, ada di kawasan atas di Desa Batu Putih. Mungkin besok kalau ada waktu kita bisa coba kunjungi. Nah, berikutnya ini lagi musimnya panen buah-buah ini serikaya ya. Nah, kita akan coba dulu. Kayaknya manis nih. Oke, ini suasana sudah selesai makan malam, sekaligus berbuka tentu saja. Tadi kelewatan telat, nah akhirnya lama bikin sambal ini, sekaligus ngobrol juga sama tamu tunggal sini yang orang Rusia. Siapa jenenge kok? Elor. Namanya Elor. Elor sendiri kalau bahasa Sasak sini, Elor itu artinya air liur ya. Air liur yang keluar pada saat kita tidur itu ya, baru bangun. Ngiler, ini Elor malah. Nah, kalau peluang kegiatannya malam-malam ini karena memang kondisi air lagi surut-surutnya begini ya. Nah, itu bisa dilihat di depan sini banyak orang-orang sedang kegiatan nyuluh itu ya. Apa bahasa gini kok nyuluh kok? Menyuluh ikan itu ya, ataupun hewan-hewan laut yang sudah terjebak di saat-saat pantai surut sini, dia nggak bisa lari ke laut dalam. Jadi ya berbekal senter, lalu ada spear tombak itu. Nah, dia mereka saling ini rame-rame nanti ini diskusi. Nah, itu ya bisa lihat ada sorot lampu senter di tengah itu seperti itu. Nah, kebetulan karena saya juga berbekal senter kepala, headlamp. Nanti mungkin kita akan coba turun-turun ke depan. Oke, demikian. Salam. Kita coba turun ini ya. Mulai ke pantai. Tuh ya, kondisi surut. Kita hanya berbekal ini. Nggak punya tombak, jadi kita mengandalkan parang aja. Dan ember. Sip. Oke, dimulai di surutnya seperti ini ya, dangkal, banyak karang-karang. Nah, tapi ini susahnya ini nih, wajah kita dikerumunin nyamuk karena banyaknya agas ini ya. Contohnya ikannya ini kayak begini. Nah, ini cuman kecil, tapi ya kalau untuk sekedar makan untuk warga-warga biasanya disikat juga yang begini. Nih. Oke, harus waspada juga ya ketika air juga dalam kondisi begini. Kita harus lihat nanti kalau tiba-tiba pasang itu kita harus pertimbangkan. Nah, untuk sementara saya sudah ini berhasil dapat kepiting. Oke, kita lihat lagi keberuntungan yang lain. Ini bisa dilihat ikan kecil ya. Ini jenis ikan cardinal fish atau kalau dalam keluarganya disebut Apogonidae. Ikan-ikan karang juga. Nih, kepiting kedua. Kecil tapi ya bolehlah. Sekedar nanti kita bakar-bakar. Oke, ini kepiting kita. Ternyata setelah kita bacok dia bertelur ya. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting kita manfaatkan. Nah, ternyata di sisi yang lain kita lihat ini nih, si puffer ini ya. Nah, si ikan balon fish ini yang kalau dia dalam kondisi ini masih hidup, jadi dia terdampar nih. Lihat, kita celupin ke air dia nanti. Si balon fish ini, puffer. Kalau kalian nonton ikan Miss Puff itu ya yang ada di, nah itu dia mengecil itu. Miss Puff yang ada di filmnya si, ini dia filmnya si apa itu, kok lupa sih, yang biota-biota laut itu. Ini dia. Nah, kalau dia ditekan, nah dia selalu gembungkan dirinya itu ya. No, itu jadi balon fish juga disebut. Nah, ini Riko sedang nangkap ikan apa ya, baronang. Kalau orang sini sih bilangnya sadar ya. Kenapa dibilang sadar ya? Karena kalau ketusuk durinya ini, orang yang tadinya lemah lembek ya mendadak sadar dia.
Nih kelompok pemburu sadar. B, B. Ini mau. B. Lupa dong. Adengan-adengan dan lampak dengan. Mana masih dah? Kuno mau. Oh luwe, iya. Oke, selamat pagi guys. Sekarang Rabu 5 Maret. Kondisi perairan sudah mulai tenang ya. Dan ini memasuki puasa hari kelima juga. Tadi kita sudah dicoba UL. Nah, tapi kendalanya pakai Mino kok nggak doyan ikan-ikannya. Jadi kita harus coba metode lain lagi nih kayaknya. Sambil cari-cari titik spot yang beda. Demikian kita coba lagi turun. Oke, sudah coba berkali-kali, nggak ada hasil. Dan si Elor, si tamunya yang asal Rusia sudah pulang. Jadi kita ada kesempatan untuk coba spot yang lain. Ini peralatan disiapkan dulu, baru kita meluncur pakai motor ke arah spot yang di luar dari desa ini ya. Sekian. Oh, syuting. Bantu. Ada. Turunan tidak menyalakan mesin, hemat energi. Oke. Kita agak menjauh dari lokasi spot mancing yang ada di bangku-bangku untuk keperluan ini ya, ngumpul-ngumpulin lumut. Karena target kita ini ada mau mancing bandeng. Nah, itu, Riku sementara di ujung sana. Ya, pertumbuhan lumutnya bisa dibilang cukup bagus. Jadi tinggal kita pilih nanti dengan cara menggunakan lidi gitu ya. Putar-putar, nah baru simpan satu persatu. Iya, kurang jawaban uang ya. Junge opo? Nah teman-teman, sudah tiba di bagian dari kawasan pantai wisata Bangku-Bangku ya, Taman Wisata Alam. Nah kita cari di beberapa jalur-jalur dari sungai ini, alur muara. Yang kayaknya sih di tengah itu menjadi jalur trek ikan-ikan, mungkin bandeng, bisa jadi juga belanak. Nah, itu yang kita tes untuk tujuan kesini. Kenapa tadi ngumpulkan lumut ya. Kita akan coba sekarang. Tidak kena. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba di spot lokasi Desa Tibu Baru atau juga Bendungan Tibu Kuning ya. Di lokasi bendungannya di atas sana, turun begini. Jadi areal dari pengairan, irigasi. Nah pemandangannya seperti ini, keren lah pokoknya. Cuman ini kamera bisa nggak merekam banyak karena tidak ada baterai lagi nih. Coba lihat hasil. Ini mancing santai ini, daripada tadi di laut nggak dapat apapun. Oh itu. Rupa hasil tangkapan. Oke, sudah balik lagi di Bungalo
Desert Point. Jadi kondisinya seperti ini ya. Nah, ini si penunggu ini, kucing menjaga bungalow pertama. Tuh, Rico ambruk di sana. Selanjutnya ini yang bikin berat ini. Tangkapan ikannya hampir sekitar 3 kiloan ini kira-kira. Halo. Ini kita di dapur, jadi beberapa tangkapan ikan yang sama di embung tadi. Ini ya, tangkapan Rico yang sebelumnya ini dibuat ikan asin gini. Nah, kita pertanyaannya, kita mau bawa yang kering begini atau bawa yang masih kondisi basah tadi. Sementara beratnya itu juga susah ya. Oke, kita lihat-lihat yang lain. Oke, tambah cerita. Jadi perjalanan trip kali ini memang cukup melelahkan ya, karena di saat kita lakukan pada saat kondisi puasa, terus ada beberapa lokasi yang kita coba tadi, dan kondisi baterainya turun drastis karena nggak berbekal apa namanya ini tadi, power bank. Nah, kondisi yang bisa diceritakan lagi, jadi terkait dengan situasi musim buah yang sekarang lagi tren saat ini, banyaknya serikaya. Nah, kita sih rencana juga mau bawa, mumpung lagi murah gitu ya kalau di sini. Cuman ya kalau bawa dalam kondisi dia matang, tentunya nanti bakal hancur di jalannya, apalagi perjalanannya kayak gitu. Kita akan coba lihat di salah satu kebun-kebun ini. Kita mau lihat seperti apa ya. Jadi lebih baik bawa dalam kondisi setengah matang gitu ya. Bentar. Nah, ini yang kita ceritakan. Serikaya, kalau orang sini biasanya nyebutnya gerusu ya. Jadi ini hasil kebun salah satu masyarakat yang ada di dusun Pemalikan atau di spot wisata Desert Point khusus untuk surfing itu. Nah, nanti ada beberapa kesempatan pemilik lahan ngumpulin buah-buahnya ini. Nah, baru nanti ada sekali waktu turun dari para pengepul, mereka jual secara partai gitu ya. Kecil-kecil sih ini, nggak banyak. Kalau secara harga cukup murah karena dibanderol berapa kemarin? 3.000 per kilo. Bentar nih, kayaknya yang punya lahan pada sedang masuk. Coba tes lihat.